Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA untuk hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Materi kita pada pagi hari ini adalah skeleton atau rangka. Pada minggu lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang bone atau tulang. Anak-anak sudah mempelajari tentang jenis-jenis tulang, ada tulang rawan, ada tulang keras. Kemudian berdasarkan bentuknya, anak-anak juga sudah belajar tentang flat bone atau tulang pipi, short bone, tulang pendek, long bone, tulang pipa, dan irregular bone, tulang tidak beraturan. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang skeleton atau rangka. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak berpikir atau berimajinasi atau membayangkan bagaimana jika manusia itu tidak memiliki rangka? Nah, jika manusia itu tidak memiliki rangka, gambarannya akan seperti gambar berikut anak-anak. Ya, manusia hanya akan seperti gumpalan daging yang tidak ada bentuknya. Jadi, fungsi rangka itu juga membentuk tubuh manusia sehingga kita bisa berdiri dengan tegak. Nah, misalnya kita tidak memiliki rangka seperti gambar yang sebelah kanan, nah manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas seperti melompat, aktivitas berlari, menulis, bahkan untuk mengangkat makanan saja manusia tidak akan bisa jika tidak memiliki rangka. Nah, itu anak-anak. Jadi, salah satu fungsi rangka yang berikutnya adalah untuk agar manusia dapat melakukan aktivitas, ya. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis rangka, ya. Nah, ada dua jenis rangka yang ada pada makhluk hidup, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Ya, exoskeleton itu adalah rangka luar. Kalau endoskeleton itu adalah rangka dalam. Rangka luar itu maksudnya adalah rangkanya berada di luar, jadi tidak tertutup oleh kulit. Misalnya contoh seperti gambar shrimp, udang. Udang itu makhluk hidup yang memiliki exoskeleton atau rangka luar. Jadi rangkanya kelihatan dari luar, tidak tertutup oleh daging. Selain udang, ada juga grasshopper, ya. Belalang ini juga memiliki rangka luar, ya. Dilihat kakinya itu adalah merupakan rangka yang tidak tertutup oleh daging. Kemudian ini yang sangat jelas, crab atau kepiting. Kepiting ini juga termasuk makhluk hidup yang memiliki rangka luar. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang endoskeleton atau makhluk hidup yang memiliki rangka dalam. Nah, gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar sheep atau domba. Domba memiliki rangka dalam karena rangkanya tidak terlihat, tertutup oleh kulitnya. Kemudian panda, ya, hewan panda ini juga termasuk makhluk hidup yang memiliki rangka dalam. Rangkanya tertutup oleh kulitnya. Nah, kemudian makhluk hidup yang memiliki rangka dalam adalah human atau manusia. Nah, anak-anak, kita tidak akan mempelajari rangka-rangka hewan-hewan yang sudah kita sebutkan tadi.
kita hanya akan mempelajari human skeleton atau rangka manusia saja. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar rangka manusia, ya. Rangka manusia itu terdiri dari 3 bagian, ya. Nah, di situ Pak Andre sudah beri warna kuning, biru, dan merah. Jadi ada 3 bagian, ya. Ada warna kuning, biru, dan merah. Kita mulai dari warna yang kuning, ya. Nah, warna yang kuning ini namanya skull atau rangka kepala, ya, atau tengkorak namanya. Kemudian yang warnanya biru adalah body skeleton, rangka badan. Kemudian yang warnanya merah itu adalah extremities skeleton atau rangka anggota gerak yang berfungsi untuk menggerakkan manusia, ya. Jadi rangka anggota gerak ini ada rangka anggota gerak atas yaitu tangan, kemudian rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, jadi ada 3, Nana. Ada rangka kepala, skull, kemudian ada rangka badan, body skeleton, kemudian ada rangka anggota gerak, extremities skeleton. Ya. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari yang berwarna kuning dulu, yaitu skull, rangka kepala. Nah, anak-anak, rangka kepala itu kurang lebih bentuknya seperti ini kalau dilihat dari depan, ya. Nah, ini penampakan rangka kepala manusia kalau dilihat dari samping. Nah, itu gambarnya kok warna-warni, Pak? Nah, itu warna-warni itu menunjukkan bahwa setiap warna itu adalah satu tulang. Jadi, jika berbeda warna itu adalah berbeda tulang, ya. Jadi di skull atau rangka kepala ini ada beberapa tulang yang saling berhubungan, ya. Coba kita akan lihat dulu. Nah, di sini ada namanya forehead atau tulang dahi, ya. Tulangnya bentuknya pipih. Nah, flat. Nah, tulang dahi. Kemudian yang berikutnya adalah nasal bone atau tulang hidung. Nah, ini tulang hidung ini termasuk tulang rawan, ya. Tulang rawan itu kemarin sifatnya kan lentur dan elastis, ya. Jadi tidak keras ini, nah, tulang hidung. Kalau anak-anak sentuh hidungnya ini, nah ini ada tulangnya, tapi tidak terlalu keras, ya. Kemudian berikutnya adalah cheekbone, tulang pipi. Coba anak-anak pegang pipi kalian masing-masing. Nah, di sini ada tulangnya, ya. Itu namanya cheekbone, tulang pipi. Kemudian selanjutnya ada upper jawbone atau tulang rahang atas. Nah, di atas mulut kalian ini juga ada tulangnya, namanya upper jawbone, tulang rahang atas. Nah, berikutnya lower jawbone atau tulang rahang bawah. Nah, ada tulang rahang atas, sekarang ada tulang rahang bawah. Nah, itu kalau dilihat dari depan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tulang. Nah, sekarang dari tampak samping, kita akan lihat ada tulang apa saja. Nah, itu yang warna merah kecil itu namanya adalah ethmoid bone atau tulang tapis. Nah, kemudian selanjutnya
Ini ada parietal bone, tulang ubun-ubun. Nah, ini ya, tulang ubun-ubun. Kemudian selanjutnya yang berwarna pink ada sphenoid bone atau tulang baji. Nah, selanjutnya ada temporal bone yang berwarna orange, tulang pelipis. Nah, kemudian yang terakhir ada occipital bone atau tulang kepala belakang. Nah, itu anak-anak nama-nama tulang di rangka kepala. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tulang yang menyusun rangka kepala. 10 tulang itu saling berhubungan ya. Jadi nanti anak-anak di materi selanjutnya kita akan belajar tentang join atau sendi. Sendi itu adalah bagian rangka yang menghubungkan antar tulang. Jadi antara rangka satu dan rangka yang lainnya itu dihubungkan oleh sendi. Nah, nanti kita akan pelajari pada materi berikutnya. Nah, itu anak-anak nama-nama tulang pada rangka kepala. Nah, selanjutnya untuk rangka badan, body skeleton, sama rangka anggota gerak, extremity skeleton, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, pembelajaran IPA pada hari ini Pak Andri cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas